Keikutsertaan Indonesia untuk mencapai perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu prestasi gemilang yang diraih oleh bangsa Indonesia dalam PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis PBB pada tahun 1974. Indonesia juga sangat berperan aktif dan langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam proses ini, Indonesia berperan aktif pada saat menjaga keamanan PBB. Indonesia juga mengirimkan kontingen Garuda untuk mengemban tugas dalam misi perdamaian PBB di negara-negara yang terjadi konflik. Pencapaian kontingen Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB adalah ketika pertama kali mendapatkan perintah untuk menjaga keamanan dan menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1974 hingga 1975. Indonesia juga kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1995 hingga 1996. Dalam hubungan internasional Indonesia DKPBB pada periode tersebut, wakil dari Indonesia yaitu RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi Presiden DKPBB. Indonesia juga kembali terpilih untuk yang ketiga kalinya menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 2007 hingga 2009. Di samping itu, Indonesia menjadi anggota pertama Dewan Hak Asasi Manusia bersama 47 negara lainnya yang tergabung dalam dewan tersebut pada tahun 2007 hingga 2010. 1. Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 besar kontributor pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Perdamaian bukan semata-mata tidak adanya perang. Ini juga tentang komitmen terhadap perdamaian. Hal ini tidak lain adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, ujar Yusuf Kala dalam debat sidang umum Majelis Umum PBB ke-73. Dari pernyataan Yusuf Kala, komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian tak terbatas hanya dalam menjaga perdamaian dalam bidang militer ataupun pertahanan, namun juga dalam bidang diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya Indonesia dalam sejumlah diplomasi perdamaian sebagai berikut, yaitu pelopor berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, mengadakan Jakarta Informal Meeting atau JIM pada 1984 untuk menyelesaikan konflik di Kamboja, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang mana melahirkan Dasar-Sila Bandung, dan menggelar Konferensi Kolombo pada 1954 untuk meredakan ketegangan yang diakibatkan oleh Perang Dingin dan meningkatkan perjuangan melawan penjajah. 2. Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Bantuan kemanusiaan ke negara lain didasarkan berdasar prinsip konflik regional karena tugas Indonesia, yakni bebas aktif. Definisi atas politik bebas aktif tertuang dalam penjelasan URI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. 3. Membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Keterbatasan PBB dalam mencegah atau menghentikan konflik regional karena tugas PBB sebagai pengawas keamanan global. PBB tidak dapat mengganggu kedaulatan nasional atau melakukan intervensi atas konflik yang terjadi. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB mewujudkan prinsip tersebut dalam sejumlah konflik yang diatasi, yakni sebagai berikut. 1. Konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 2. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. 3. Konflik Israel dan Palestina. 4. Sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB, kepemimpinan Indonesia dalam organisasi dapat
dilihat terpilihnya Menteri Luar Negeri Adam Malik sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Selain itu, mengutip dari antara News Indonesia, juga pernah menjadi Presiden Ecosoc Economics and Social Council pada tahun 1970 dan 2000 dan Wakil Presiden di organisasi yang sama pada tahun 1969 dan 1999.